Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pak Imam, bagaimana? Ya, baik. Pak Imam. Alhamdulillah kabarnya juga baik, walaupun ini sedikit ada beban yang mungkin akan saya ceritakan atau konsultasikan pada jenengan. Jadi terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya terkait dengan permasalahan yang akan saya sharing atau berbagi pada jenengan. Seperti itu, ucapan terima kasih sebelumnya. Iya, Pak, sama-sama. Di sini mungkin saya bisa mendengarkan beberapa keluh kesah jenengan. Monggo silahkan menyampaikan, mungkin nanti saya bisa membantu mengarahkan atau mungkin jenengan bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, silahkan Pak Imam, ada yang ingin disampaikan, silahkan Pak. Terima kasih sebelumnya Bu Gusnul. Ini saya sedikit menyampaikan unek-unek saya, Bu Gusnul, terkait mungkin ini istilahnya di lingkup kerja. Artinya saya sendiri itu agak jenuh, artinya ya mungkin perlu memang berbicara dengan orang yang lain, terutama yang dalam satu bidang dan satu lembaga misalkan seperti itu. Ini terkait dengan tugas beban yang saya terima atau saya laksanakan di sekolah saya, Ibu. Terus terang di sini selain sebagai seorang guru kelas, juga saya merangkap sebagai seorang operator, artinya juga bendahara juga. Itu terus terang ini seiring dengan pendidikan guru penggerak ini, saya kurang bisa membagi waktu, artinya istilahnya jenuh seperti itu, Bu Gusnul. Nah, sudah apalagi kalau sudah tagihan laporan bos itu sudah ada, saya bingung istilahnya mencari waktu luang untuk penyelesaian antara tugas individu, belum administrasi kelas saya, belum perintah dari atasan saya, seperti itu, Bu Gusnul. Oh iya, berarti di sini Anda adalah orang yang sangat sibuk sekali, Pak Imam, ya. Anda termasuk orang yang dipilih oleh Ibu Kepala Sekolah. Tentunya Anda berkemampuan yang cukup kompeten, Pak, dari banyak tugas-tugas yang Anda terima baik dari sekolah maupun tugas pribadi. Nah, jadi kalau kesah Anda itu seperti itu, Bang, ya. Jadi Anda butuh bagaimana cara memanage waktu, mungkin seperti itu ya, Pak Imam. Iya, ini artinya saya tuh bukan jenuh ya, istilahnya juga bukan berundel apa yang saya kerjakan, apa yang saya pilih, apa yang sudah dibebankan, bukan dibebankan di istilah di tugas saya. Coba memang ada kalanya saya itu bingung mencari waktu bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara bersamaan, seperti itu, Bu Gusnul. Iya, nah dari permasalahan Anda ini sebenarnya bagaimana keinginan Anda atau tujuannya, bagaimana supaya Anda ini bisa tertata rapi? Bagaimana ini, Pak? Keinginan saya, untuk keinginan saya yang dari saya pribadi, artinya saya bukan istilahnya menolak tugas yang diberikan, tapi paling tidak saya juga agak sedikit diberi keringanan, artinya tidak semua tugas juga dibebankan kepada saya, artinya kita bisa berbagi dengan teman yang lain, atau mungkin dari kita sharing ini Bu Gusnul bisa memberikan tentang bagaimana saya memanage waktu, seperti itu. Tapi keinginan hati kecil saya ya agak sedikit merundel dengan apa yang diberikan beban berikan, apalagi sudah deadline, harus laporan bos dan sebagainya, itu membuat saya agak stres juga, seperti itu. Jadi harapan saya yang paling utama adanya pembagian pekerjaan, kemudian tidak saya saja seperti itu, terus pembagian waktu untuk saya yang bagus itu yang seperti apa, itu Bu Gusnul. Iya, Pak. Jadi dari keinginan Anda itu memang benar. Tentu Anda ingin dari atasan itu tidak hanya membebankan tugas
pada jenengan seharusnya dibagi dengan bapak ibu yang lain mungkin yang tentunya berkemampuan berkompeten lah dalam mengerjakan hal tersebut. Nah, selama ini apa yang sudah Anda lakukan Pak, untuk mengatasi hal ini? Apakah Anda sudah mungkin konsultasi dengan teman, ada yang bisa membantukah atau seperti apa? Selama ini yang saya sudah lakukan sebisa mungkin saya kerjakan, Bu. Untuk yang langkah untuk membagi dengan pekerjaan dengan teman yang lain, saya coba untuk handle, saya selesaikan sendiri. Memang selesai, Bu. Cuma kadang namanya juga orang itu jenuh juga, tapi sebisa mungkin saya laksanakan, saya selesaikan dengan mungkin waktu itu saya agak istilahnya ngoyo pembagian waktunya. Ini saya harus di sisi lain harus mengajar, di sisi lain ada tuntutan laporan seperti bos, terus laporan aset lainnya. Nah, yang ingin tujuan, artinya saya ingin sudah sedikit konsultasi terkait itu, cuma memang jawabannya kurang, istilahnya hariolah bapak yang lebih mampu, seperti itu jawabannya kadang dari teman-teman maupun dari kepala sekolah. Ya seperti itu. Ya berarti selama ini Anda masih melakukannya sendiri Pak ya? Ya, walaupun ya. Sebenarnya Anda sangat merasa berat sekali untuk melaksanakannya, tetapi bagaimana lagi teman-teman mungkin merasa tidak mau, padahal sebenarnya kalau diniati membantu teman itu tentunya mereka pun mau membantu meringankan beban penjenengan. Ya Bapak Imam ya. Mungkin sini tentu itu termasuk tantangan ya Pak. Iya. Tantangan di mana jenengan mau meminta waktu teman, tetapi jawaban teman seperti itu termasuk tantangan Anda. Nah, apakah Anda pernah berkeluh kesah pula kepada ibu kepala sekolah itu sendiri yang memberikan tugas Anda seperti ini, Pak Imam? Ya, suatu ketika pernah sih, cuma istilahnya dalam arti tidak berundel atau tidak mau seperti itu, cuma kadang di sesi percakapan santai atau bercanda ya, ayo dibagi Bu pekerjaannya dengan yang lain. Memang mungkin beliaunya juga punya pendapat atau pemikiran lain terkait pekerjaan yang diberikan kepada saya seperti itu. Kalau boleh saya tahu, kalau bisa diukur mungkin Pak ya, dari keadaan jenengan, maksudnya Anda dalam mengatasi berbagai tugas yang menumpuk dari jenengan, sekiranya apakah sudah berkurang atau belum? Nah, kalau diukur secara nilai Pak, maksud saya dari 1 sampai 10 itu berapa Pak? Kalau saya sendiri selama ini pekerjaan juga pasti beres Bu, cuma kadang rasanya hati itu ada merundel. Mungkin kalau di skala di mana saya ada skala 1 sampai 10, mungkin saya masih dalam kategori bagus, dalam skala 8 sampai 7 sampai 8 lah. Antrinya ada kalanya sedikit telat, itu pun masih belum sampai batas akhir pengumpulan seperti itu. Berarti Anda masih lah bisa memanage, walaupun itu terlalu sedikit berat Pak Imam ya, tapi tetap panjenengan melaksanakan. Tapi saya lihat ini Anda seperti memaksa gitu Pak ya, memaksa diri untuk menyelesaikan semuanya sendiri, padahal di sini Anda juga harus mempunyai waktu untuk keluarga juga ya kan. Nah, kira-kira rencana Anda bagaimana Pak supaya Anda tidak merasa grundel lagi, waktu juga untuk keluarga terpenuhi seperti itu? Mungkin yang pertama saya akan laksanakan atau lakukan mungkin berkoordinasi lagi dengan ibu kepala sekolah. Itu pun kalau memang dirasa
masih mempertanyakan saya intinya ya istilahnya keluh kesal antara saya dengan jenengan Bu, artinya bukan kok saya keluarkan di luar, artinya ya, mencari istilahnya saling sharing, berbagi apa yang saya rasakan, tapi utamanya saya tidak terlalu berat, artinya tetap merasa berat, cuma tetap saya itu merupakan tantangan buat saya sendiri. Saya selaku mungkin dianggap mampu, ya saya akan asana berkoordinasi yang pertama, terus kemudian akan mungkin lebih tidak akan artinya membuat beban, artinya saya buat santai, yang penting pekerjaan tetap selesai, seperti itu. Ya betul sekali Pak Imam. Terus bagaimana ini? Maksud saya kapan Anda memulai untuk melakukannya itu? Maksud saya untuk berkoordinasi lebih dalam lagi dengan kepala sekolah ataupun guru sejawat, di mana bagaimana cara merayu teman untuk maulah mencapai tujuan tersebut tuh, maksudnya ya seperti itu ya. Mungkin di suasana, di satu hal yang santai, di mana saya akan bisa istilahnya bukan forum rapat yang formal, tapi pada saat santai nanti saya bisa koordinasi, minta tolong kita untuk berbagi lagi terkait pekerjaan saya, seperti itu. Ya betul sekali. Nah, jadi kita atau Bapak Imam perlu waktu ketika santai mungkin bisa membicarakan hal ini dengan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu teman, rekan sejawat, supaya mereka mau juga mengerti bagaimana tugas panjenengan yang semakin banyak karena mengikuti CGP juga Pak Imam ya. Iya. Berarti di sini apakah Anda sangat perlu Pak membuat komitmen seperti ini atas keberhasilan Anda dalam memanage waktu itu? Komitmennya seperti apa? Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah menjadwalkan apa kegiatan yang menjadi prioritas terlebih dahulu, terus kemudian yang bisa didahulukan, terus kemudian selanjutnya dan lainnya itu lebih saya manage lagi. Artinya saya juga tidak sering istilah molor, jadi itu mungkin menambah-nambah juga pekerjaan saya. Istilahnya saya akan menata jadwal saya dengan baik agar semua deadline terselesaikan di waktu yang tepat. Saya mungkin di saat suatu tertentu, di saat kurang fit, memang agak sedikit grundel, dalam arti juga pekerjaan akan bertumpuk-tumpuk kalau saya tidak segera mengerjakannya, seperti itu. Iya Pak Imam. Jadi terkadang kita dalam mengerjakan pekerjaan itu juga butuh menyesuaikan apakah kita sudah mood untuk melaksanakan tugas-tugas kita atau ketika kita sudah mood atau sudah semangat untuk mengerjakannya, mungkin kita bisa lebih fokus supaya pekerjaan kita terselesaikan dalam jumlah yang banyak, maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, apalagi kita harus tahu mana pekerjaan yang lebih penting untuk kita laksanakan terlebih dahulu. Iya, Bu. Itu Pak Imam ya. Okay. Ya, bagaimana Pak Imam, apakah jenengan sudah sedikit plong dalam permasalahan panjenengan? Perasaan saya sekarang ya alhamdulillah ini agak lega. Istilahnya biasanya saya itu tipe orang yang pemikir sendiri, artinya saya jarang bercerita, artinya di rumah saya sendiri, kebetulan istri saya sendiri juga sama seperti itu ya, apa yang saya alami juga sama yang dialami istri saya. Itu seharusnya dengan tinggalkan Pak ya, maksudnya kita tidak boleh memikir sendiri, itu sebaiknya diubah untuk kita supaya sharing dengan teman atau minta pendapat dengan teman yang mungkin bisa meringankan beban kita.
Itu Pak Imam ya. Yang ini mungkin ya juga istilahnya melepas apa yang menjadi unek-unek saya, Bu. Solusi istilahnya saling berbagi itu juga akan membuat rasa saya lebih enak, artinya saya tidak sendiri, artinya seperti itu, bisa memberikan unek-unek kepada jenengan. Nah, ini terima kasih sekali atas mungkin masukan, mungkin juga solusi yang Ibu berikan kepada saya terkait dengan permasalahan yang saya ambil. Nah, intinya saya ucapkan terima kasih terkait beban yang saya rasakan ini agak sedikit bebannya sedikit lega. Artinya kita memang seperti ini, saya perlu sekali untuk komunikasi dengan teman sejawat. Betul sekali Pak. Agar perasaan sampai sendiri Pak Imam. Semangat Pak Imam. Ya Bu, terima kasih. Mungkin ini merupakan hal baru buat saya terkait solusi yang saya hadapi, dan keseluruhan saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin dari Bu Husnul ini masukan penting buat saya. Seperti itu Bu Husnul, mungkin terima kasih, hanya terima kasih. Silakan dilanjut pekerjaannya. Selamat menjaga semangat. Oke Mas, terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 15 menit lebih ya. Oke, gantian Bu. Sekarang yang kedua Pak, sesi kedua saya sebagai kaji ya. Iya. Assalamualaikum Pak Imam, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Husnul. Apa kabarnya hari ini? Kelihatannya juga senyum-senyum. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau tubuh sih sehat Pak ya. Tapi kalau Mas tentu ada sedikit lah pemikiran-pemikiran yang mana saya butuh sharing ini dengan Bapak. Apa jenengan ada waktu ini Pak Imam? Nggih Bu Husnul, ini kebetulan saya juga istilahnya santai Bu Husnul, nanti jenengan bisa apalah kita sharing terkait permasalahan yang jenengan hadapi. Monggo saya berikan waktu, ini juga kebetulan istilahnya saya lagi lodang seperti itu. Monggo Bu Husnul. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Nah, di sini Pak, saya sebenarnya ini berpikir Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi belajar di kelas saya Pak Imam. Kenapa? Karena sekarang pembelajaran baru Pak, tahun ajaran baru. Saya harus benar-benar mempersiapkan bagaimana nanti pembelajaran yang akan saya jalani supaya bagus dalam pelaksanaannya, seperti itu. Seperti itu. Berarti jenengan itu pengen istilahnya meningkatkan kompetensi, merasa istilahnya bukan kurang ya, ingin menambah lagi tentang referensi tentang seperti itu. Berarti yang pertama, berarti tujuan yang jenengan ingin capai paling utama seperti apa Bu Husnul? Kalau saya berpikir, saya itu inginnya ya itu Pak, menciptakan kelas itu yang kondusif, yang tertib, patuh dengan peraturan, seperti itu Pak Imam. Berarti ingin istilahnya memaksimalkan pembelajaran yang di keseharian jenengan. Iya, di dalam kelas itu yang saya inginkan seperti itu. Berarti terus ini saya tanya lagi, untuk tujuan paling penting ya sesuai dengan apa yang diinginkan jenengan itu tujuannya apa saja Bu Husnul, terkait untuk peserta didik atau untuk diri jenengan sendiri? Iya, tentu dengan keadaan demikian yang saya inginkan atau tujuan yang saya inginkan itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan sebaik mungkin, tidak nyon sendiri, tidak lari-lari. Kan di sini murid satu Pak. Banyak kegiatan yang mereka lakukan seperti ngomong sendiri, bermain dengan teman, masih identik
di TK-nya seperti itu Pak Imam. Iya, memang ini istilahnya peralihan Bu Gusnul. Rata-rata dari usia TK memang ke jenjang SD itu merupakan peralihan. Di situ juga mungkin ada salah satu topik yang jenengan bisa pelajari di PMM terkait apa itu tentang perubahan dari kelas TK ke terus apa manfaat yang Anda dapatkan jika sudah mencapai tujuan yang jenengan inginkan, manfaatnya? Iya, tentunya kalau tujuan saya sudah tercapai, tentu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Karena jika dalam pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tentu anak itu dalam menangkap pembelajaran itu dengan mudah Pak ya. Kalau di dalam kelas, suasana di dalam kelas itu tertib, tentu anak-anak dalam belajar itu nanti akan mudah dalam menangkap pelajaran, sehingga mereka menguasai pengetahuan itu juga dengan mudah masuk dalam otak mereka seperti itu. Iya, seperti itu Bu Gusnul, berarti ya harapan dan tujuan jenengan. Kalau diukur dari skala dalam sebuah skala di mana ada poin 1 sampai 10, apa yang sudah atau sejauh mana tingkat kompetensi yang sudah jenengan miliki sekarang itu dalam skala itu sudah masuk angka keberapa Bu Gusnul? Kompetensi yang saya miliki kan? Ya, terkait itu. Ini bukannya itu Pak ya. Kalau saya kira mungkin kompetensi yang saya miliki sih masih itu Pak antara 7 sampai 8 ini Pak ya. Iya. Itu kategori sudah cukup lumayan bagus artinya Bu Gusnul. Memang dalam tahapan kita belajar memang memerlukan istilahnya kita belajar dari manapun, dari siapapun. Kali ini Bu Gusnul bisa menjelaskan dari apa yang akan jenengan lakukan terkait pengembangan kompetensi, apa yang menjadi tantangan Anda dalam untuk mencapai tujuan jenengan, tantangan utama. Ya, jadi karena di sini saya memang sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran Pak ya. Mungkin yang saya rasakan dari beberapa metode yang saya berikan itu anak-anak masih kurang istilahnya seperti itu. Efektif, ya. Jadi masih kurang efektif ternyata pembelajaran yang saya sampaikan pada anak-anak. Nah itu mungkin salah satu tantangan Pak. Iya. Kemudian apa yang Anda akan lakukan untuk mencapai tujuan atau memaksimalkan kompetensi jenengan terkait dengan pembelajaran di kelas atau pembelajaran sehari-hari akan menjadi lebih maksimal seperti itu? Iya. Jadi saya dalam menghadapi tantangan saya seperti tadi, yang mana salah satunya juga keadaan anak yang banyak yang rame, banyak yang lari-lari seperti itu juga termasuk tantangan saya Pak ya tadi. Nah, rencana saya yang akan saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, tentunya saya akan mencari banyak referensi lah Pak dari beberapa pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat ataupun dari video seperti itu Pak. Pelatihan seperti itu Bu Gusnul ya, yang sudah jangan lakukan biasanya itu di artinya seperti PMM seperti itu Bu Gusnul yang sudah jenengan lakukan ya itu memang itu untuk mencapai tujuan tersebut memang harus ekstra, artinya dari niat kita sendiri itu memang harus ada agar mendapat hasil impact yang baik buat peserta didik. Terus bagaimana cara jenengan untuk mengukur keberhasilan jenengan terkait pengembangan kompetensi untuk lebih mengukur, artinya mengukur keberhasilan?
kalau saya sudah melaksanakan itu dalam arti kalau berhasilnya itu kira-kira kisaran di 8 Pak Imam. Di 8 Bu. 9 ya. Nah, berarti secara keseluruhan memang Bu Husnul istilahnya sudah berkompeten, artinya nilai 7 dan 8 kan nilai yang cukup bagus. Memang harus sedikit, artinya sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang kita harus banyak belajar terkait pengembangan kompetensi pendidikan. Terus ini pertanyaan yang terakhir mungkin Bu Husnul, apa komitmen Anda terhadap rencana Anda untuk meningkatkan kompetensi diri, komitmen yang akan Anda buat, artinya yang ada di diri jenengan sendiri? Ya, mungkin saya akan lebih bersemangat lagi dalam mempelajari baik metode pembelajaran maupun persiapan dalam menyiapkan beberapa media supaya anak itu menjadi tertarik dan tidak bosan terhadap pembelajaran yang saya berikan. Di samping itu saya juga akan lebih memperbanyak lagi belajar baik dari PMM maupun dari sumber yang lain, dari teman terutama. Iya, seperti itu. Berarti jenengan itu sudah punya solusi sendiri, artinya jenengan sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Ini luar biasa menurut saya. Jadi unek-unek dari jenengan istilahnya saya tampung, apa yang ada di jenengan sendiri juga sudah luar biasa, sudah mampu mengatasi. Kemudian siapa dan apa yang bisa membantu atau menjaga komitmen Anda? Mungkin siapa saja yang Anda libatkan terkait dengan apa yang akan jenengan laksanakan? Iya, tentu pertama juga dari pihak murid itu sendiri Pak Imam ya. Jadi saya juga memastikan kepada anak-anak, mungkin saya perlu memberikan penguatan positif di mana anak-anak itu harus melaksanakan kesepakatan kelas, mungkin diantaranya kesepakatan kelas yang harus kita sepakati agar pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Nah, itu juga sangat penting dari pihak murid itu sendiri. Selain itu saya juga tetap koordinasi dengan ibu kepala sekolah, di mana terkadang ketika dilaksanakan supervisi akademik itu Pak ya, itu juga benar-benar sangat mendorong kompetensi saya. Karena apa? Karena ketika tidak dilaksanakan itu, mungkin dari diri kita pribadi pun akan lalai atau tidak begitu memfokuskan dalam pembelajaran seperti itu Pak Imam. Ya, memang itu tantangan buat kita sebagai seorang pendidik Bu. Memang meningkatkan kompetensi itu salah satu kewajiban. Jadi jenengan juga dari jawaban jenengan juga sudah menemukan solusi, salah satunya tadi belajar dari PMM, kemudian sharing dengan teman guru sejawat mungkin yang lebih tahu, kemudian terkait pengembangan diri yang lain mengikuti workshop seperti dengan sampaikan tadi, itu merupakan solutif yang bagus untuk meningkatkan pembelajaran di kelas jenengan, terutama untuk hasil di mana anak mampu menyerap apa yang kita sampaikan, terus mengkoordinir waktu di kelas. Nah, itu apa yang jenengan sampaikan tadi sudah mendapat jawaban sendiri juga tadi. Jenengan itu sudah luar biasa seperti itu. Merasa lebih lega sekarang Pak. Perasaan jenengan berpon dari anak panjenengan saya juga merasa lebih lega karena tadi inspirasi buat saya Pak. Saya harus lebih belajar, sering membuka PMM ataupun mengikuti workshop itu perlu sekali Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, tetap semangat Bu Husnul. Kalau saya selalu semangat Pak Imam. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sami-sami Bu Husnul, sehat selalu. Oke. Terima kasih Pak Imam pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.